Ya, ini dia smartwatch dari Winkey Navigo SWW06. Ini smartwatch terbilang banyak yang request ya di kolom komentar. Udah sekitar 2 bulanan malah. Saya baru sempat buatkan videonya. Kalau saya perhatikan untuk di deskripsi produk maupun di dalam belakang kemasan ini spesifikasinya lumayan oke ya. Layar displaynya udah 1,6 inch AMOLED dengan resolusi yang lumayan cukup besar. Baterainya juga besar nih, 450 mAh. Dan fiturnya juga terbilang oke, cukup banyak dan kita akan lihat. Pastinya smartwatch ini sudah built-in GPS ya, yang menurut saya nanti saya akan sampaikan. Saya ada tes untuk fitur kegiatan di outdoor-nya dan saya akan sampaikan kelebihan serta kekurangannya di video ini. Untuk di dalam kemasan disediakan sepasang strap nih. Sebenarnya yang disediakan ini bonusnya warna hitam ya. Saya ganti, saya tukar. Dan yang saya suka waktu ketika melihat ini kabel charger, dia punya pengecasannya cukup bagus, solid dan berasa premium ya. Berasa beda aja daripada pengecasan kabelnya smartwatch tipe lainnya. Smartwatch dari Winkey Navigo ini layarnya sudah AMOLED screen dengan resolusi yang lumayan besar dan dia punya kecerahan brightness-nya tertulis sampai 1000 nits. Saya coba tes untuk di outdoor ini benar-benar cakep, cukup aman ketika berkegiatan di outdoor jadi masih bisa terlihat dengan jelas. Dengan catatan dia punya setting brightness kita harus setting sampai full ya, mentok seperti ini. Ini di indoor aja terang banget. Buset. Dan kalau di indoor saya pakai yang paling minim sih. Ukurannya juga terbilang besar dibandingkan smartwatch pada biasanya. Ukurannya 1,6 inch dengan resolusi 480 x 480 pixel. Daya tahan baterai juga ini terbilang oke nih. Kapasitasnya yang besar sampai 450 mAh, melebihi daripada smartwatch biasanya juga ya. Dan saya ada tes untuk kegiatan sehari-hari saya dengan always on display aktif seharian. Satu harian itu baterainya turun 29%, hampir 30%. Dengan pemakaian normal nih, GPS jarang aktif. Kalau GPS saya aktifkan terus-menerus, kemungkinan bisa lebih daripada 30%. Di fitur olahraganya juga terbilang banyak. Tertulisnya bisa sampai 170 lebih ya, fitur sport mode, dan di bagian bawah ini pasti kita bisa tambahkan lagi untuk olahraga lainnya. Untuk dia punya tampilan UI benar-benar beda banget daripada smartwatch kebanyakan biasanya ya. Ini benar-benar halus, smooth. Untuk animasinya kalau saya lihat sih ini terlihat biasa aja, tidak ada animasi sama sekali malah ya. Tapi untuk dia punya crown button, saya berasa ada haptic feedback yang lumayan solid, tetapi bukan yang getar banget gitu. Kemudian untuk crown button saya double klik, dia nggak bisa ganti tema atau view UI. Jadi dia menggunakan dari setting ya, termasuk ke dalam setting, pilih tampilan, lihat mode, dan di sini disediakan 3 pilihan tema atau view UI. Screen time off, ini kita lihat dia bisa sampai 60 detik atau 1 menitan. Lumayan lama dibandingkan smartwatch yang pada biasanya cuma 20 sampai 30 detik. Always on display pastinya tersedia, dia sudah AMOLED ya. Dan saya suka juga untuk always on display-nya. Always on display-nya ini bisa mengikuti tampilan watch face, tetapi memang bukan semua pilihan watch face ya. Jadi yang bawaan dari smartwatch-nya aja. Dan satu hal, untuk kecerahan brightness kalau saya lihat dia masih di slide begini ya. Masih custom, belum ada auto brightness. Untuk di harga smartwatch Winkey yang harganya menyentuh sampai 1 jutaan, dia belum ada auto brightness guys, sayang banget ya. Jadi ketika kamu sudah di indoor, mau ke outdoor, itu kita harus setting dulu di bagian kecerahan layarnya. Memang sih gampang, tinggal di slide ke bawah, tinggal di tap-tap aja nih seperti ini. Cuma menurut saya ini butuh effort juga, nggak seperti kebanyakan smartwatch di harga 1 jutaan itu sudah ada auto brightness. Bahkan di Huawei Band aja dia sudah ada auto brightness nih, yang harganya cuma 400 ribuan saat ini ya, saat video ini tayang. Atau si Mi Band 10, ini juga harganya emang sih ini agak lebih mahal dikit, dia juga sudah ada auto brightness guys. Oh ya satu hal, kalau untuk tema tanpa harus masuk ke dalam setting bisa di menu shortcut nih, kalau saya perhatikan dia ada ya. Di sini kita perlu tap juga. Dia hanya ada 3 pilihan. Kemudian yang paling atas ini dia untuk fungsi AOD, Always on Display. Jadi kita bisa mematikan dari menu shortcut-nya langsung, tinggal di tap aja. Di menu shortcut-nya juga kalau saya tes, tap dan tahan ini tidak bisa mengedit atau mengcustom dia punya tampilan menu shortcut ya. Jadi bawaannya aja segini. Kalau saya perhatikan juga di bagian bawah ini menu shortcut ada untuk connect ke TWS. Ini keren juga nih. Ini kita bisa hubungkan ke Bluetooth TWS kita ya. Kemudian di menu shortcut juga kita lihat ada A GPS. Ini untuk melihat kadaluarsa GPS di smartwatch kita. Kita perlu memperbaruinya di aplikasi. Untuk aplikasinya sendiri Winkey HowoFit. Ya, HowoFit ini kita bisa download dari Play Store. Untuk di App Store saya belum coba lihat ya. Di aplikasinya sendiri kalau saya perhatikan HowoFit ini menurut saya cukup simple dan saya lihat di tampilan watch face terbilang juga lumayan banyak kalau kita perhatikan ya.
Ini ya kurang lebih sih mirip-mirip ya seperti smartwatch China kebanyakan aplikasinya seperti ini. Tapi saya baru gunain aja nih atau saya baru pakai ya. Dia punya aplikasi Howofit dan watch face yang bisa saya unduh ke smartwatch ini terbilang cukup banyak, lebih daripada 3 bisa ya. Kemudian kita lihat di sini kita bisa custom pilihan watch face yang kita inginkan atau kita ingin gunakan. Satu hal juga untuk watch face analog detiknya nih menyapu nih. Beuh, cakep banget ya. Dan dia punya kompas di sebelah kanan ini aktif loh guys. Emang tidak bisa di tap ya, tapi ini dia aktif ketika kita bergerak kompasnya berjalan. Untuk dia punya bezel terlihat ini cukup tipis di bagian sisi kiri kanan atas bawahnya ya. Lingkaran diameternya ini cukup tipis. Selain itu juga untuk watch face kita bisa edit atau bikin melalui AI. Di sini kita bisa perintahkan untuk AI membuat atau bikin tampilan jam misalnya seperti ini ya, tulisin promptnya. Lalu dia juga ada obrolan AI, ini seperti chat GPT gitu. Kemudian suara AI, ini kita harus terhubung ke aplikasi. Bisa dilihat, dia langsung connect ya ketika kita nyalain Bluetooth-nya. Masih di aplikasi, dia bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Google Fits dan Strava aja nih. Cuma 2 kalau saya perhatikan ya di sini. Untuk bahasa smartwatch-nya ini sudah pasti mendukung bahasa Indonesia ya. Dan juga ini saya lihat, ini saya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Smartwatch Win-K ini sudah ada fitur yang namanya PAI ya, seperti di smartwatch branded, diantaranya seperti Huawei, itu mirip ada PAI. Kalau saya lihat untuk di catatan latihan, di sini saya sudah menggunakan smartwatch-nya untuk di outdoor ya, olahraga di outdoor, tetapi saya tidak melihat adanya untuk grafik atau maps lokasi di outdoor itu ya. Tapi kalau di smartwatch sendiri ini tersimpan kalau saya perhatikan di catatan olahraga. Ya, seperti ini tampilan maps-nya dia tersimpan dan kita bisa lihat untuk detail olahraga kita ya. Yang saya perhatikan tidak ada yaitu maps yang di awalnya ini. Biasanya kan kesimpan di aplikasi tetapi di sini kalau saya perhatikan tidak ada. Untuk fitur outdoor-nya kalau saya lihat untuk di kemasan sendiri tertulis ada fitur yang namanya kompas digital. Dia modelnya seperti ini dan terlihat cukup presisi ya ketika diputar atau digerakkan seperti ini. Kemudian juga ada yang namanya barometer dan altimeter. Fitur Bluetooth call dia ready. Ini bisa untuk mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Saya tes menggunakan smartphone dari Samsung Android A55 ini bisa ya. Untuk notifikasi chat masuk, kita lihat di sini dia punya tampilan fontnya cukup bagus dan saya lihat nama pengirim juga ini dipisah daripada pesan teks dan logo WhatsApp-nya ada di bagian atas. Cakep. Fitur kesehatan seperti detak jantung ini adalah heart rate yang bisa berjalan otomatis atau berjalan dinamis ya di background belakang ketika kita pakai. Kemudian ada sleep data yang harus kita pakai ketika waktu tidur juga nih. SpO2 juga ready, udah pasti ya. Setiap smartwatch pasti ada lah ini. Fitur kesehatan, stress level, emosi. Ini jadi seperti di Huawei gitu ya. Dia juga ada breed. Di sini juga ada album. Wow, berarti dia bisa menyimpan foto untuk menjadi watch face ke smartwatch. Dan remote kamera saya coba tes dari smartwatch-nya. Langsung aktif. Saya coba tes, tap. Kenceng banget ya suaranya bisa didengar sekali lagi. Oke, dia tanpa timer penghitung mundur, langsung ngejepret begitu. Cakep. Fitur perekam ini untuk perekam suara ya, not voice ini bisa. Fitur lainnya seperti alarm, timer Pomodoro, kalender kita lihat untuk tampilannya. Kecil banget ya. Tidak seperti biasanya full display ini enggak. Kesehatan wanita ini ada woman health. Obor ini adalah center kalau bahasa Indonesia seperti ini nih guys. Jadi agak bagaimana gitu ya bacanya. Kemudian kalkulator kita lihat ya mantap dia full display. Pengatur waktu atau timer dia ada. Stopwatch juga ada dan find phone. Kita tes untuk find phone-nya ya tinggal di tap aja dan oke, ini suaranya cukup kencang dari smartphone kita. Harus di-tap berhenti, baru bisa berhenti suaranya ya. Dia tidak bisa berhenti secara otomatis. Di bagian setting kita lihat, kita bisa atur atau ubah pintasan tombol. Terutama untuk yang di tombol bawah, seperti ini. Dan kita double klik. Ini kan untuk masuk ke mode pintas olahraga, kita perlu setting dulu dengan mendouble kliknya. Ternyata untuk di menu shortcut ada settingnya tersendiri ya. Di sini kalau saya perhatikan kita bisa nonaktifkan di kendali pusat namanya. Kalau kita tidak mau tampilkan di menu shortcut tinggal kita offin aja nih yang mau kita offin. Untuk harganya saat video ini tayang ada di 1.094.000 dan ini 1 juta lebih ya, hampir 1,1. Ini ada di toko oren maupun di toko hijau sepertinya. Nanti saya akan cantumkan link pembeliannya. Nah, untuk dia punya diameter smartwatch ini terbilang besar dan juga tebal nih guys.
guys. Bisa dilihat ya, dia punya build quality benar-benar solid dan berasa kokoh gitu guys. Untuk dipakai ke lengan saya yang kecil, ukuran lingkar 16 cm, bisa dilihat betapa besar lak-tulaknya. Dan saya coba ukur, ketebalan di bagian hardware sensornya ada di 14 mm lebih. Lebar diameter smartwatch-nya untuk di bagian displaynya ini ya, 47 mm lebih. Dengan lak-tulaknya 55 mm lebih. Wow, ini benar-benar jumbo banget ya. Untuk ukuran strap sih terbilang standar 22 mm. Untuk berat smartwatch-nya aja kalau saya timbang dia ada di 47,7 gram. Ini lumayan berat ya. Hampir 50, dan dengan strapnya ada di 66 gram. Wow, cukup lumayan berasa sih kalau pakai smartwatch yang beratnya di atas 50 gram ya. Mungkin kalau kamu berlengan besar nih cocok banget sih. Oke, kesimpulan dari saya untuk smartwatch dari Win-K Navigo. Smartwatch ini bagus, desainnya kokoh, dengan layar yang besar, AMOLED, always on display-nya cakep, ada beberapa fitur AI pendukungnya, fitur dia punya outdoor juga cukup oke, ada kompas, baro, alti, dan kecerahan layar bisa sampai 1000 nits. Mungkin yang perlu diperhatikan untuk aplikasinya aja sih, menggunakan Hawo Fit. Aplikasi ini terbilang cukup simple dan cukup mudah ketika pairing. Bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga. Mungkin kendalanya yang tadi saya sebutkan ya, untuk GPS datanya itu tidak muncul di aplikasi, padahal di smartwatch-nya ada. Dan saya menunggu firmware update dari Win-K juga belum ada nih. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Unboxing dan quick review dari Win-K Navigo yang udah saya gunakan sekitar hampir 1 mingguan nih. Save ready dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.